Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Yang Mengintai. Mereka selalu ada, meski tak terlihat. Di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, siap untuk cerita horor kali ini? Mari kita mulai. Cerita ini berasal dari seorang teman admin yang bekerja sebagai customer care di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Namanya Randy. Randy bukan tipe orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi malam itu, dia mengalami sesuatu yang akhirnya membuat hidupnya berubah selamanya. Randy dijadwalkan untuk shift malam, dari pukul 11 malam sampai jam 8 pagi. Biasanya hanya 2 atau 3 orang yang bertugas. Kantor itu punya 11 lantai, tapi hanya lantai 7 dan 8 yang digunakan setelah pandemi. Sisanya gelap gulita. Sekitar pukul 1:13, ketika Randy sedang mengecek email masuk dari rumah sakit rekanan, tiba-tiba telepon kantor berdering. Nomornya menunjukkan extension 1009, yang artinya telepon itu berasal dari telepon internal di lantai 10. Randy langsung merinding, karena ia tahu extension 1009 berasal dari lantai 10. Lantai yang sudah tidak terpakai sejak 2021. Bahkan listrik dan kabel teleponnya sudah diputus. Awalnya dia ragu untuk menjawab, tapi akhirnya diangkat juga. Di ujung telepon, suara perempuan terdengar pelan, seperti sedang menahan tangis. Saya mau klaim asuransi. Anak saya meninggal. Tolong bantu. Randy terdiam. Di latar suara perempuan itu terdengar suara anak kecil menangis. Lalu, suara seperti kursi roda yang diseret di lantai. Saat Randy mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa proses klaim dari ekstensi internal, suara itu berubah. Kenapa anak saya mati? Telepon langsung mati. Randy terduduk lemas, seluruh tubuhnya dingin. Karena rasa penasaran, Randy naik ke lantai 10 dengan menggunakan lift. Begitu pintu lift terbuka di lantai 10, lorong panjang menyambutnya dengan bau debu dan udara pengap. Tidak ada listrik, meja-meja kosong. Tapi, di ujung lorong, satu ruangan terbuka sedikit. Dari dalamnya terdengar dering telepon. Randy masuk ke ruangan itu, ruang 1009. Di sana ada sebuah telepon model lama. Kabelnya tidak tersambung kemanapun. Tapi, telepon itu terus berdering. Saat Randy hendak menyentuh gagangnya, telepon itu berhenti berdering dan terdengar suara anak kecil bermain di ruangan itu. Juga berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi ia merasa seperti sedang diawasi. Jantungnya berdetak kencang, napasnya pendek-pendek. Dia langsung lari menuju tangga darurat. Saat melewati lantai 9, terdengar suara anak kecil menyanyikan lagu ulang tahun. Tapi pelan dan sumbang, seperti diputar terbalik. Randy berhasil kembali ke meja kerjanya. Ia mencoba menelepon pos keamanan, tapi yang menjawab adalah suara perempuan yang tadi. Kamu sudah lihat anak saya? Dia belum pulang. Pagi harinya, rekan-rekannya menemukan Randy masih duduk di kursi. Wajahnya pucat, matanya merah. Saat ditanya, dia hanya bilang satu kalimat. Jangan pernah naik ke lantai 10. Setelah kejadian itu, Randy tidak masuk kerja selama seminggu. Sakit katanya. Demam tinggi mengigau setiap malam. Ibunya bilang, Randy sering menyebut nama orang yang tidak dikenal, sambil menatap ke cermin seperti melihat sesuatu di belakangnya. 2 minggu kemudian, ia mengajukan resign mendadak, tanpa banyak bicara. Tapi di surat pengunduran dirinya, ada satu kalimat yang ditulis tangan, kecil, samar, di pojok bawah kertas. Anak saya belum pulang.
Sejak malam itu, kantor tidak lagi menerapkan shift malam. Extension 10095 dimatikan permanen. Dan lantai 10 resmi dikunci selamanya. Tapi kadang, kata cleaning service, mereka masih mendengar suara telepon berdering dari lantai yang tidak pernah dibuka lagi. Demikianlah cerita dari Randy, seorang pegawai customer care asuransi yang harus bekerja shift malam. Akhir kata, admin undur diri dan mohon maaf jika cerita ini ada kesamaan nama, tokoh, tempat, dan karakter. Kalau kamu kerja shift malam dan tiba-tiba telepon dari lantai kosong berdering, apa kamu akan angkat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di sekelilingmu, mungkin ada yang mengintai. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kamu masih berani.